Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit yang sangat tersohor dan terkenal dengan sumpah palapanya. Gajah Mada sudah menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan ilmu kesaktiannya, kecerdikannya, dan strategi ilmu perangnya. Namun rupanya tidak demikian dan tidak mudah menaklukkan kerajaan Bali Aga yang berada di Pulau Bali. Mengapa bisa demikian? Karena kerajaan Bali mempunyai tentara militan yang dipimpin oleh seorang Mahapatih yang sangat cerdik, tangkas, dan menguasai strategi perang yang sangat jitu, serta kesaktiannya sulit dicarikan tandingannya pada masa itu. Mahapatih Bali Aga bernama Mahapatih Kebu Iwa. Kerajaan Bali Aga berdiri pada tahun 1337. Kerajaan Bali Aga berpusat di Bedahulu. Kerajaan Bali Aga juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Raja terakhir Kerajaan Bali Aga yaitu Sri Ratna Bumi Banten. Perang Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Bali Aga terjadi pada tahun 1343. Kerajaan Bali Aga sangat sulit ditaklukkan oleh Majapahit selama masih ada Mahapatih Kebu Iwa. Oleh karena itulah Mahapatih membuat siasat bagaimana caranya supaya Mahapatih Kebu Iwa bisa keluar dari wilayah Kerajaan Bali Aga. Dan hal tersebut diutarakan kepada Ratu Majapahit yang bernama Tribuana Tunggadewi. Pada akhirnya Ratu Tribuana Tunggadewi membuat siasat, yaitu membuat surat yang isinya mengundang Mahapatih Kebu Iwa agar bisa datang ke Majapahit sebagai tanda persahabatan atau persaudaraan antara Kerajaan Bali Aga dan Kerajaan Majapahit. Dan surat tersebut Gajah Mada yang harus mengantarkan ke Kerajaan Bali Aga yang berada di Pulau Dewata atau Bali. Atas perintah sang ratu tersebut, Mahapatih berangkatlah Gajah Mada ke Pulau Bali atau Kerajaan Bali Aga, sekaligus memata-matai kekuatan Kerajaan Bali Aga. Sesampainya di Kerajaan Bali Aga, Gajah Mada langsung disambut oleh seorang punggawa Kerajaan Bali dan diantarkan langsung ke istana serta menghadap raja. Singkat cerita, Gajah Mada langsung menyerahkan surat tersebut kepada raja, dan setelah surat dibaca oleh Raja Bali Aga yang bernama Sri Ratna Bumi Banten, maka diutuslah Mahapatih Kebu Iwa agar bisa berkunjung ke Majapahit. Maka tak selang begitu lama berangkatlah Mahapatih Kebu Iwa seorang diri ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Kebu Iwa disambut resmi sebagai tamu kerajaan dan dipersilakan untuk beristirahat. Disinilah Gajah Mada mulai mengatur siasat untuk membunuh Mahapatih Kebu Iwa yang sangat sakti tersebut. Gajah Mada meminta tolong kepada Mahapatih Kebu Iwa untuk membuat sebuah sumur di daerah Majapahit dengan alasan bahwa pada saat itu Majapahit dilanda kekeringan dan masyarakat kekurangan air. Kemudian setelah sumur itu selesai, Gajah Mada juga menjanjikan kepada Kebu Iwa bahwa nanti akan dihadiahi seorang perempuan cantik yang bisa dijadikan istri, dan perempuan tersebut salah satu dari bangsawan Majapahit. Mendengar apa yang dikatakan Gajah Mada tadi, Kebu Iwa
Kebu Iwa merasa terhormat dan penuh semangat. Maka pada hari itu juga Mahapatih Kebu Iwa melaksanakan tugasnya, yaitu membuat sumur. Rupanya siasat Gajah Mada berhasil. Pada saat Kebu Iwa membuat sumur, Mahapatih Gajah Mada mempersiapkan pasukannya untuk membunuh Kebu Iwa. Setelah sumur yang dibuat oleh Kebu Iwa cukup dalam dan Kebu Iwa masih terus menggali dan menggali sumur tersebut, maka Gajah Mada memerintahkan pasukan panah dan tombak untuk menghujani sumur yang sedang digali oleh Kebu Iwa tersebut. Sedangkan Kebu Iwa masih berada dalam sumur tersebut. Entah berapa tombak dan anak panah yang melesat ke dalam sumur tersebut, mungkin ribuan, akan tetapi tidak ada satu anak panah atau tombak pun yang dapat melukai tubuh Mahapatih Kebu Iwa. Dan Kebu Iwa berhasil lolos dan naik dari dalam sumur. Pada akhirnya pertempuran antara Gajah Mada dan Kebu Iwa pun terjadi. Mereka saling mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Bumi seakan bergetar karena terjadinya pertarungan dua tokoh sakti tersebut. Sama-sama sakti dan kuat. Pertarungan sudah hampir 1 hari, akan tetapi belum ada yang terluka dan belum ada yang menyerah atau kalah. Pada akhirnya mereka berdua melakukan gencatan senjata untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba Kebu Iwa bertanya kepada Gajah Mada, "Untuk apa kamu ingin membunuhku, Gajah Mada? Katakan dengan jujur," kata Kebu Iwa. "Baiklah," jawab Gajah Mada, "aku membunuhmu demi kesatuan dan bersatunya kerajaan seluruh Nusantara ini di bawah bendera Majapahit." Kemudian Kebu Iwa berkata, "Kalau demi tujuanmu tersebut aku rela mati di tanganmu, Gajah Mada. Tapi setelah kematianku, kelak kerajaanmu atau anak turunmu akan selalu dijajah oleh orang-orang yang berkulit putih dan berhidung mancung. Ingat itu," kata Kebu Iwa. Dan Kebu Iwa berkata lagi, "Kamu tidak akan bisa membunuhku dengan senjata apapun, Gajah Mada. Kalau kamu menginginkan kematianku, taburilah tubuhku dengan butiran-butiran abu dari kapur. Lakukanlah sekarang kalau memang kamu menginginkan kematianku." Tak lama kemudian Gajah Mada menaburi tubuh Kebu Iwa dengan debu-debu yang terbuat dari kapur. Seketika itu juga Kebu Iwa tewas dan Kebu Iwa dimakamkan di sekitar Mojokerto. Demikianlah cerita dan sejarah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.